Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviria Sastuti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Saya dari mahasiswa STKIP NU Indramayu. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang pelaksanaan HAM di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar PKN yang diampu oleh dosen Bapak Dadang Suhada MSI. Indonesia merupakan negara kepulauan berbasis hukum, di mana segala sesuatu bidang kehidupan diatur dalam badan hukum. Dalam halnya, hak asasi manusia, negara memiliki peran sebagai tokoh utama dalam penegakan HAM. Maksudnya, negara memiliki tanggung jawab guna menegakkan, melindungi, memenuhi, menghormati, serta memajukan hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau yang lebih dikenal dengan sebutan HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, HAM selalu melekat pada diri setiap orang, kapanpun dan dimanapun. HAM dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi, yang kedua, hak asasi ekonomi, yang ketiga, hak asasi dalam hukum dan pemerintahan, yang keempat, hak asasi politik, yang kelima, hak asasi sosial budaya, dan yang keenam, hak asasi prosedur hukum. HAM ini tentunya merupakan sesuatu yang dilindungi, maka dari itulah diciptakan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan HAM. Seperti pada pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945, selain Undang-Undang Dasar, HAM juga diatur dalam ketetapan MPR dan undang-undang. Namun dengan banyaknya hukum-hukum yang mengatur tentang perlindungan HAM, apakah pelaksanaan HAM di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Pada kenyataannya, pelaksanaan HAM di Indonesia masih jauh dari kata ideal, bahkan sempurna. Tujuan dan cita-cita utama pelaksanaan HAM di Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih saja sering terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan masyarakat, bahkan pejabat negara, baik itu secara langsung seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penyiksaan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Begitupun pelanggaran HAM secara tidak langsung, seperti korupsi. Dan adanya faktor penghambat pelaksanaan HAM di Indonesia yaitu yang pertama, kondisi sosial budaya, di mana kondisi Indonesia yang beragam terutama keadaan budaya, ras, suku, bahasa, agama yang menjadikan Indonesia sering mengalami konflik horizontal. Yang kedua, aparat dan penindakannya. Banyak aparatur negara tidak tegas dalam bertindak, menanggapi, menangani,
pelanggaran-pelanggaran HAM. Yang ketiga, seperangkat perundangan. Sulitnya pengimplementasian perundang-undangan yang ada di Indonesia guna menegakkan HAM. Yang keempat, komunikasi dan informasi. Belum meratanya persebaran komunikasi dan informasi yang ada di Indonesia, sehingga menjadi sebuah hambatan yang cukup besar bagi pelaksanaan HAM itu sendiri. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Masih terjadinya kebijakan pemerintah yang terkadang tidak sesuai dengan kepentingan nasional, sehingga menyebabkan terganggunya hak-hak orang lain. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Bahkan bisa dibilang sangat rendah kualitas pelaksanaan HAM di Indonesia. Sudah seharusnya untuk menciptakan HAM di Indonesia dengan sebaik-baiknya, tokoh utama HAM di Indonesia yaitu para pemerintah. Sudah seharusnya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap HAM, sehingga dapat dipastikan apabila negara menjalankan tanggung jawabnya, maka HAM di seluruh elemen masyarakat dapat dipastikan dan dapat dijalankan dengan sempurna. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.